masing-masing dari ketiga karakter ini seperti apa begitu. Ini 3 karakter Joker ini unik karena masing-masing itu punya identitas sendiri-sendiri. Isu yang diangkat beda. Ya, isu yang diangkat beda. Trauma-traumanya beda. Nah, kita mau gali itu tuh. Halo Sobat Dipa, hari ini kita akan kembali dengan podcast bersama saya dan Pak Hilman untuk membahas apa Pak? Hari ini kita bahas apa Pak? Kita breakdown film, tapi karakternya. Oh, karakternya. Ya, karakternya, dan kita gali dari perspektif psikologinya. Oke. Nah, kali ini saya tertarik dengan tema Joker. Karena sejauh ini ada 3 karakter film Joker yang sedang diangkat. Ini lagi rilis yang terbaru ini kan yang rusak gara-gara kayak film musikal. Ya, simfonik ya. Kita membedakan antara 3 karakter ini. Yang pertama itu Jared Leto. Jared Leto di film Suicide Squad, itu bahasanya gimana? Suicide Squad ya. Kemudian yang kedua itu Joker di film The Dark Knight yang diperankan oleh Heath Ledger. Dan yang ketiga film solo Joker yang diperankan oleh Phoenix itu ya. Phoenix. Ini tiga karakter Joker ini unik. Masing-masing mencerminkan karakteristik yang tersendiri begitu. Yang berbeda. Nah, kita mau coba membahas nih dari masing-masing dari karakter itu dan mana yang representatif begitu dan memungkinkan, karena karakter ini dibangun untuk bertarung bersama Batman. Artinya memang dia harus mencerminkan karakter yang apple to apple begitu dengan Batman. Ya, jadi kita gali dulu nih masing-masing dari ketiga karakter ini seperti apa begitu. Tadi saya sebetulnya hanya menonton itu yang tahun 2019 Pak. Itu apa tuh judulnya? Yang Jokernya sendirian. Iya, yang Phoenix ya. Yang Phoenix. Itu saya nonton. Cuma memang Joker yang ada di situ tuh saya merasanya dia orang skizofrenia ya Pak. Orang skizofrenia itu menurut saya ya bisa kejam, tapi dia kan namanya skizofrenia pasti dikuasai ya oleh halusinasinya dia gitu loh, dan suasana depresifnya itu kan yang lebih kental gitu, depresif yang menusuk ke dalam dirinya sendiri gitu, dan halusinasi yang sebetulnya mengganggu dirinya sendiri gitu. Berbeda sama kalau Bapak tadi sempat memperlihatkan ke saya scene-scene tentang Jared Leto ya, sama satu lagi yang menurut saya paling bikin saya bergidik gitu sebagai orang yang cukup highly sensitive person tuh, saya bergidik dengan Joker yang kedua yang Bapak kasih lihat ke saya tuh. Yang ininya itu bukan gambar tapi memang dia melukai melukai dirinya sendiri itu. Nah, kalau yang pertama dari Jared Leto tuh kesannya ya Pak, nanti kan kita bisa ngobrol nih. Kesannya itu menurut saya impulsif, banyak senjatanya, banyak tembakannya gitu ya, bahkan dia bisa dikelilingi oleh, ini yang Jared Leto ya? Yang Jared Leto. Dia dikelilingi oleh pisau gitu ya, terus kan dia cemburu ya dengan pacarnya, perilaku Harley pacarnya. Quinn. Terus dia kemudian menggunakan senapan untuk membunuh ya orang-orang yang dirasa ganggu dia. Nah terus cuma kalau melihat itu saya ngerasanya dia tidak terlalu menikmati penyiksaan terhadap orang yang dia tidak sukai gitu. Beda sama yang kedua tuh, yang di The Dark Knight ya. Iya. Nah itu saya bergidik ya, sebagai orang yang kalau kata bapak saya sensitif tuh saya bergidik gitu. Saya seakan-akan kayak takut gitu, enggan untuk melihat beberapa scene ya, apalagi kalau dia udah mulai mengancam pakai pisau, seakan-akan mau melukai bagian bibir musuhnya gitu. Ada masalah apa dia tuh di bagian mulut, kenapa dia kemudian menyasar bagian-bagian itu gitu. Nah itu dia menikmati ketakutan orang yang sedang dia serang itu ya, gitu. Nah beda lagi dengan karakternya Phoenix. Kalau dia kan memang dia terluka, dia depresif, dia terganggu dengan halusinasi mungkin ya, kayaknya sih halusinasi deh di dalam dirinya dia. Tapi
yang si Phoenix ini tuh ada isu sosial yang kayaknya diangkat gitu. Phoenix itu dalam film yang Joker-nya itu gitu. Mungkin itu dulu deh. Mungkin Bapak feedback. Kalau saya menggambarkan seperti ini, untuk Jared Leto ini karakter Joker-nya ini berangkat dari dia semacam karakter gangster ya, karena dia ada emas di sini, ada kalung emas, kemudian dia di scenes-nya itu berada di diskotik dan sebagainya. Artinya dia juga ditunjukkan dengan mobil sportnya, ditunjukkan dengan berbagai rentetan senjata. Artinya memang kejahatan yang dilakukan itu kejahatan yang arahnya lebih ke arah gangster. Kejahatan yang dibangun di atas kekayaan. That was just the beginning. Itu yang Jared Leto. Sedangkan untuk Joker versi Heath Ledger ini beda. Dia tidak mau menggunakan senjata tajam, senjata api. Dia hanya mau menggunakan pisau untuk melakukan kejahatan. Pun melakukan kejahatannya, dia ada scenes di mana dia memasukkan bom ke dalam perut orang. Itu menunggu sampai orang itu teriak-teriak di kantor polisi. Jadi ada upaya untuk tidak ingin membunuh secara instan. Iya, menikmati penderitaannya gitu. Beda sama yang Jared Leto. Iya. Kemudian ada lagi scenes di mana dia melakukan obrolan manipulatif. Scenes yang pertama itu ketika Jokernya ini menodongkan pisau ke mantan pacarnya Batman. Menceritakan bahwa dia punya luka. Ya, dia punya luka karena istrinya itu gambling, kecanduan judi, kemudian disiksa sama debt collector, kemudian untuk menghibur itu dia melukai dirinya sendiri. Berbeda dengan statement yang lain, dia menceritakan bahwa dia pernah melihat ibunya dibunuh sama bapaknya, kemudian bapaknya menodongkan pisau ke Joker kecil itu, menyatakan why so serious son dengan cara menusukkan ke mulut. Nah, ini dua statement berbeda nih. Ini kan manipulatif dan dalam bahasa psikologi ada kemiripan dengan Machiavellianism ya. Lebih ke arah situ. Nah, untuk Joker yang ketiga ini menggambarkan orang yang kurus, kemudian dia berangkat dari ekonomi lemah, kemudian dalam sebuah cerita sense-nya itu, aku akan menghancurkan atau memusnahkan orang-orang di Wall Street. Wall Street itu gambaran dari orang-orang kaya yang bermain saham gitu. Isu yang diangkat beda. Ya, isu yang diangkat beda. Trauma-traumanya beda. Nah, kita mau gali itu tuh. Di Jared Leto isu yang diangkat adalah tentang kelompok mafia, berarti kejahatan terorganisir ya. Isu yang kedua itu lebih kecenderungan untuk psikopat. Tapi dia juga punya anak buah kan? Ya. Yang ketiga itu berangkat dari kemarahan isu sosial. Karena dalam film yang pertama itu ya? kemiskinan, isu sosial terabaikan, tercampakkan gitu. Kesulitan untuk hidup gitu. Iya. Ini tiga karakter Joker ini unik karena masing-masing itu punya identitas sendiri-sendiri. Iya, tapi yang menarik adalah yang booming di masyarakat itu kan yang di 2019 itu ya. Yang sampai akhirnya ada film Joker lagi yang bersama Lady Gaga itu kan karena keberhasilan film di 2019 itu. Ya walaupun yang The Dark Knight itu juga berhasil, tapi maksud saya masyarakat itu tertarik gitu loh dengan isu yang diangkat dalam film Joker yang punyanya Phoenix gitu. Iya. Kalau yang The Dark Knight itu pemeran utamanya itu pemeran Jokernya itu sampai bunuh diri karena menghayati. Dan setelah beliau meninggal ini mendapatkan Oscar gitu. Tapi itu menurut saya tidak menyentuh isu masyarakat kebanyakan gitu. Nggak tahu ya, ini tolong dibenerin ya kalau misalnya saya salah ya Pak. Kalau yang Phoenix karena dia berangkat dari masyarakat miskin,
masyarakat miskin kota kan, iya kan. Terus dengan kemiskinan, masyarakat yang terbuang sih, tidak hanya kemiskinan tapi tercampakkan, kemudian masalah asmara juga tercampakkan, masalah ekonomi juga tercampakkan gitu. Tapi maksudnya pekerjaan juga terbuang. Secara society itu masyarakat banget gitu loh masalahnya tuh. Sehingga menurut saya lebih boomingnya itu karena masalah masyarakat. Penontonnya gitu. Itu menjiwai. Iya, merasa terwakili dari gambaran penonton gitu. Soalnya kalau yang The Dark Knight itu menurut saya dia lebih kayak personal. Isu-isunya isu personal gitu, bukan isu society gitu loh. Kalau ini kan yang ketiga yang punyanya Phoenix itu kan isu sosial, isu masyarakat yang kemudian dari kemiskinan itu menghadirkan gangguan kejiwaan. Kemarahan, lalu muncul gangguan kejiwaan, lalu dia dengan gangguan kejiwaan itu ingin menyerang ya kelompok sosial lainnya gitu ya yang dianggap lebih beruntung, kayaknya sih gitu deh. Iya. Justru saya malah lebih suka yang karakter kedua, karakter yang The Dark Knight. Kenapa? Karena bentuk kejahatannya itu terencana. Psikopatinya. Untuk yang Phoenix ini dia impulsif. Memang dia bukan psikopati menurut saya. Kalau yang Phoenix itu lebih ke arah gangguan jiwa kayak psikotik. Kalau yang kedua itu psikopati. Nah, bedanya apa psikopati? Kalau psikopati ini kan psikopati ya, psikopat. Jadi dia itu tidak peduli, dia dingin, dia kemudian menyenangi, menikmati penyiksaan yang dia lakukan, sehingga kalau dia memang mau menghancurkan lawannya itu perlahan-lahan gitu loh. Gitu. Tapi kalau yang skizofrenia saya bingung juga ya. Kayaknya dia ke psikiater juga deh. Yang Phoenix itu tuh ada scene ke psikiater gitu. Dia harus minum obat gitu ya. Dia menghancurkan orang tapi dia tidak menikmati itu. Dia meluapkan kemarahannya. Dia kemudian punya halusinasi atau delusi gitu. Gitu. Nah, halusinasi dan delusi ini ciri utama dari orang-orang psikotik yang di dalamnya ada gangguan skizofrenia gitu. Kalau si psikopat itu gangguan kepribadian ya Pak? Iya. Gitu. Kalau dilihat dari perspektif bahwa dia harus disandingkan dengan The Batman, harus berlawanan dengan Batman, maka karakter yang cocok itu justru karakter yang kedua. Karena Batman ini orang yang kaya, pintar, ahli bela diri, kemudian resource-nya semua mendukung. Kalau kejahatan itu disandingkan dengan Batman, sedangkan Jokernya ini impulsif, artinya tidak apple to apple. Bentar, karakternya Batman tuh gimana Pak? Batman itu orang kaya. Oke, orang kaya. Ahli bela diri. Oke. Menguasai teknologi, perencana, detektif terbaik, punya segala resource untuk membantu dia memerangi kejahatan. Artinya musuh yang dibangun untuk melawan Batman ini artinya adalah karakter yang harus kuat. Sebetulnya kalau dari orang kayanya mungkin bisa menjawab karakternya Phoenix Pak. Iya. Orang kayanya. Iya. Tapi kalau untuk kekuatannya, karakternya, kekejamannya, sehingga Batman itu bisa sangat emosional dengan tingkah lakunya orang itu ya yang kedua. Kalau Batman ini sebagai Batman, dia tidak menunjukkan diri sebagai orang kaya, tapi alter dia sebagai Bruce Wayne, dia orang kaya. Cuma masalahnya tidak banyak yang mengetahui atau hampir tidak semua orang tahu bahwa Bruce Wayne adalah Batman. Bruce Wayne orang kaya, dia mendukung untuk segala resource-nya Batman. Cuma musuhnya tidak mengetahui bahwa dia adalah Bruce Wayne. Artinya dia adalah simbol kan gitu. Nah, untuk melawan Batman ini dibutuhkan seorang penjahat yang punya skenario, punya kekuatan fisik juga, dengan segala fisik yang kalau yang Phoenix kan tuh kurus ya, tulangnya kan ya karena dia orang miskin ya. kan. Betul. Jadi dia kalangan miskin ya. Betul. Kalau yang Joker versi Heath Ledger itu kan dia tahan pukul. Ya karena di samping karena dia perencana, tahan pukul, sebenarnya lebih komik akurat sih. Karena nantinya dia harus disandingkan dengan
dengan Batman yang bisa merepotkan Batman. Iya, dia kan? Pasti kalau yang The Dark Knight itu, Joker yang The Dark Knight itu, menurut saya sangat mungkin memancing Batman untuk menjadi emosional. Yang mana? Yang kedua. Yang sangat emosional. Sangat emosional. Jadi dia memang betul bisa terganggu, perencanaan segala amunisi yang dia buat itu bisa sangat terganggu karena emosional. Paham nggak sih Pak? Paham. Kalau misalnya Batman-nya tenang aja karena tahu kayak misalnya untuk ngadepin si Jared Leto itu, menurut saya sih Batman bisa cukup tenang lah. Dia tahu itu gangster gitu. Merencanakan untuk membungkus gangster itu tuh mungkin akan lebih mudah dibandingkan dengan yang The Dark Knight. Karena The Dark Knight itu karakter Jokernya memancing emosional Batman untuk kesel, untuk emosi secara personal ya, gitu. Jadi dia mungkin tidak berdiri sebagai Batman gitu loh. Jadi dari 3 kejahatan itu daya ledak yang paling membahayakan itu paling ngeselin sih yang nomor 2. Jared Ledger ya. Kelihatannya sih kayak yang punya banyak amunisi, yang punya banyak senjata gitu kan yang pertama ya. Cuma dia menurut saya lebih apa ya Pak? Mungkin nggak bisa ketebak kali ya untuk orang sepintar Batman gitu, secerdas Batman gitu. Pergerakannya gitu ya, karena ya impulsif, bisa kebaca lah gitu. Tapi kalau yang kedua itu bergidik sih, dia sangat mungkin membuat kesal. Karena dia ini sendiri kan juga memang seneng bikin orang menderita ya. Keselnya Batman tentu akan menjadi kebahagiaan buat si yang kedua gitu. Ada adegan di mana Joker versi Heath Ledger ini membakar tumpukan uang. Sudah ada tumpukan uang, dia nggak peduli dibakar ya. Bahwa kita membutuhkan kejahatan yang tidak hanya meributkan masalah uang gitu. Nah, orang-orang dengan karakter kejahatan seperti ini tidak peduli bahwa dia disogok, dia peduli dia masalah kesejahteraan. Yang penting adalah dia kuas gitu. Dia bukan bagian dari masyarakat sih. Dia bergerak sendiri ya. Dia menciptakan dunia sendiri ya. Karena kalau misalnya dia membakar uang, tentu dia akan membuat kemarahan di masyarakat sih. Bener gak? Setelah kemarahan di masyarakat kan dia tidak akan mungkin mendapatkan dukungan ya. Penerimaan di masyarakat tuh gak ada gitu loh. Kalau di yang Phoenix kan dia berangkat dari orang miskin gitu, mewakili masyarakat. Kasusnya yang akhirnya punya gangguan kejiwaan karena miskin, karena susah, karena terbuang itu kan. Jadi kekuatan yang Phoenix ini adalah dia bisa menggerakkan masyarakat. Kayaknya sih begitu. Dia bisa menggerakkan kekuatannya ini menggerakkan kelompok termarginalkan untuk melawan. Itu kekuatannya. Sedangkan untuk Jared Leto kekuatannya adalah dia bisa menggerakkan, dia membuat orang menjadi gangsternya kelompok, dia untuk yang sama-sama rebel tuh gitu. Menyerang. Sedangkan untuk ini pergerakan sendiri kayaknya sih. Dia menggunakan orang untuk apa ya? Bahkan anak buahnya dibunuh sendiri loh. Iya, karena dia memang sendirian kan. Karena dia psikopat. Mungkin dia tidak meledak di masyarakat, tapi dia lincah. Dia lincah, dia tidak bisa dipancing, dan itu mengganggu Batman. Makanya tadi saya bilang mengganggu Batman-nya ini karena susah dicari gitu. Dan itu semakin dan dia nggak punya masa. Artinya dia bisa punya masa, tapi ada saatnya masanya ini pun di adegan pertama itu anak buahnya disuruh bunuh Joker loh. Dia sendiri yang suruh bunuh dirinya gitu. Apalagi kalau misalnya Batman yang kepancing ya itu sebuah kenikmatan mungkin ya buat si Joker yang kedua itu. Gitu. Kalau mau lihat kegelapan, ya memang namanya juga The Dark Knight ya. Gelap gitu, sisi gelap yang jahat, kejam banget gitu ya memang di nomor 2 sih. Itu juga berkaitan dengan traumatisnya beda. Kalau yang versi Heath Ledger ini itu moral engagement-nya nggak kebentuk waktu kecil. Artinya dia dari kecil itu tidak bisa membedakan mana
apa? Dia amoral maksudnya? Amoral. Sedangkan Jared Leto ini memang berangkat dari kenakalan gitu, nakal, delinquent ya. Iya, delinquent. Iya. Juvenile ya. Juvenile. Sedangkan untuk Phoenix ini berangkat dari memang orang depresif, terbuang, kesepian. Dari kecil terbuang. Keluarga yang broken gitu. Jadi kekuatan itu, latar belakang itu terbangun dari ketika dia masih kecil, menentukan karakter dia nanti. Dari Joker kecil yang 3 karakter itu bisa kita gali masa lalunya seperti apa. Tapi bagi saya pribadi ya Pak, sebagai psikolog klinis itu, yang pertama tuh tidak terlalu menarik karena dia seperti kelakuan anak remaja rebel aja gitu. Dia bikin geng, dia punya duit gitu ya, dia masih bisa bersenang-senang gitu ya. Nah kalau yang kedua itu kan apa, menyedihkan, kejam, berat gitu ya, tentu traumanya lebih kompleks gitu, lebih kompleks. Dan dia punya tubuh yang kayak kuat gitu ya, badannya kan besar ya Pak kalau saya lihat beberapa scene-nya itu ya gitu. Tahan pukul, iya. Jadi dia berdiri sebagai orang kuat yang kejam gitu loh, cuma emang sendirian. Ada scenes di mana mantan anak buahnya Batman ini tahu bahwa Batman ini adalah Bruce Wayne. Di film itu mau menceritakan bahwa saya mau membongkar siapa Batman itu sebenarnya gitu. Tapi tiba-tiba Joker ini nelpon. Saya tidak ingin ada orang lain ganggu permainan saya. Saya ingin orang itu dibunuh. Yang tahu itu. Akhirnya dibunuh nggak? Dibunuh sih. Akhirnya dicoba dibunuh, tapi diselamatkan sama Bruce Wayne. Jadi untuk Joker yang versi kedua, iya, karena ini dia bermain gitu. Bermain sendiri. Iya. Dia nggak suka kalau ada orang di luar dirinya itu ikut campur ya. Pemeran utamanya dia ya, sebagai psikopat pemeran utamanya dia gitu. Nah kalau yang ketiga itu kan ada suasana sedih yang dibangun ya, sehingga kita tuh bisa kasihan gitu loh sama sosok Joker. Bisa ada kasihannya gitu. Itu membangun emosi masyarakat untuk kemudian punya empati terhadap si Joker yang diperankan sama Phoenix. Ya, akhirnya Joker yang ketiga ini menjadi simbol untuk perlawanan. Jadi kekuatan dia adalah dia menggerakkan massa. Di film terakhir yang versi pertama itu kan dia menggerakkan massa. Gitu. Jadi mungkin dengan menggerakkan massa ini musuhnya bukan Batman malah. Musuhnya adalah polisi-polisi di Gotham City gitu. Pemerintahnya ya. Iya. Perangkat mungkin masyarakat. Mungkin daya ledaknya berbahaya yang versi ketiga untuk bagi negara. Iya, bagi negara. Untuk Batman. Tapi bagi Batman daya ledaknya yang kedua. Nah, kalau untuk yang pertama, daya ledaknya bagi pengusaha sesama. Tapi Bapak bisa ngerasain nggak sih itu juvenile delinquent, maksudnya itu kayak kemarahan remaja aja gitu loh. Iya. Ya paling ya orang-orang dewasa gitu yang kemudian agak sedikit terganggu dengan keberadaan dia ya. Tidak kemudian merusak gitu loh Pak. Ya oke lah dia nakal gitu. Kalau saya ya melihatnya tuh kayak ya udah dia nakal. Kalau yang pertama itu selalu gini. Kamu ganggu uang saya, kamu ganggu pacar saya, kamu ya kan gitu ya. Nakal ini banget kamu kan? Ganggu pacar saya, kamu ganggu bisnis saya, nanti kamu berurusan dengan saya. Gitu ya. Ya saya main kotor gitu, main sesuatu yang haram gitu. Tapi yang pertama itu kita nggak ngapa-ngapain bisa di. Yang kedua kita nggak ngapa-ngapain tuh bisa. Iya, karena memang ini banget apa namanya ya Pak ya? Iya. Apa random? Kalau yang ketiga kita sama-sama miskin, dia nggak nyerang. Kita sama-sama susah, kita sama-sama orang yang terbuang, terabaikan. Malah justru dirangkul sama dia. Secara situasi mungkin akan masuk ke kelompoknya dia atau terangkul oleh Joker yang ketiga. Iya kan? Itu bedanya. Iya, jadi gimana? Nggak apa-apa, cuma pengen bilang aja.
Yang gangguan kejiwaannya itu kan ya beda-beda. Kalau yang pertama juvenile delinquent, dia conduct disorder gitu loh, nakal. Yang kedua itu adalah gangguan kepribadian, dia psikopati. Ya kalau psikopati udah nggak disebut di gangguan kepribadian sih, ada namanya antisosial. Tapi kalau mau diomongin di apa namanya the dark triad personality itu, kepribadian gelap itu yang dia yang narsisme, Machiavellianism sama dan, psikopati. Iya. Oh, itu kuat di psikopatinya. Nah, kalau yang ini tuh gangguan psikotik. Kali yang terakhir ya, yang ketiga. Yang terakhir yang Phoenix itu yang gangguan psikotik. Itu memang karakter-karakter Joker yang berbeda dan orang-orangnya emang beda sih ya. Gitu. Kita nggak bisa berpikir bahwa Joker itu satu orang, tapi Joker itu ya berbeda-beda karakter. Dia mungkin punya masalah situasional yang berbeda-beda gitu, tapi diwujudkan dalam bentuk Joker gitu. Mungkin itu podcast hari ini ya teman-teman. Saya minta kira-kira dari tanggapan teman-teman mana yang paling mematikan untuk Batman. paling berdampak lah. Tapi ya, sebelum ditutup ya Pak, tiap kita kayaknya akan punya Joker yang disukai masing-masing sih. Iya. Tiap kita ya, misalnya Bapak suka yang kedua, kemudian misalnya masyarakat secara umum suka yang ketiga gitu ya. Nanti ada lagi mungkin yang memang orang dengan masih dalam kondisi rebel di dewasa awal atau di remaja akhir yang kemudian lebih berempati pada cerita itu. Itu ya teman-teman gitu. Podcast hari ini semoga memberikan wawasan sama wacana tentang dunia perfilman dikaji dari perspektif psikologi. Next kita akan bahas film lain, karakter lain ya dari perspektif psikologi. Terima kasih. Ya.